Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 rancangan 2 akan menjelaskan preliminary design. Nama-nama kelompok kami adalah Satria Asar dengan NBI 1431700005, Khairul Imam saya sendiri 1431700035, Wahyu Tri Sutrisno 143170000106, Widinata Rizky 1431700115. Berikut denah bangunan kelompok kami. Ini merupakan denah lantai 1 sampai lantai 6, dan ini merupakan denah lantai atap. Ini adalah perencanaan bangunan kelompok kami. Bangunan perkantoran 6 lantai 1 atap. Lokasi bangunan Sidoarjo dengan NSPT 35, kekuatan mutu beton 28 MPa, tinggi tiap lantai 4 meter, tebal plat lantai 0,12 meter, tebal plat atap 0,10 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Asar. Untuk menghitung perancangan ini kita menggunakan persyaratan, yaitu tata cara perhitungan struktur betonnya menggunakan SNI 032847/2013. Untuk perencanaan gempanya kita menggunakan SNI 1726/2013, sedangkan untuk pedomannya, pedoman pembebanan kita menggunakan PPURD 1987 dengan beban-bebannya ada beban mati dan beban hidup. Beban mati di sini sudah dijelaskan ada macam-macam, yaitu berat beton bertulang, tembok setengah bata, spesi, tegel, penggantung, plafon, plumbing, sanitasi, sama aspal. Untuk beban hidupnya ada 2, ada lantai perkantoran sama lantai atap. Untuk menghitung beban melintang, kita itu memakai panjang melintang yang paling panjang. Di sini untuk di denahnya sendiri kita mempunyai panjangnya 4,5 meter. Untuk menghitung minimal dari tinggi baloknya sendiri, kita memakai 1/16 kali L, yaitu 1/16 dikali 4,5, mempunyai 0,28. Itu karena minimal kita memakai, yang diartikan kita nggak boleh ada di bawahnya, itu minimal. Untuk hanya sendiri kita pakai 1/12 kali L, yang didapatkan 0,38, dengan B-nya pakai 2/3 kali H, 2/3 H. 2/3 dikali 0,38 itu tadi ketemu 0,25. 0,38 itu tadi supaya gampang dibulatkan menjadi 0,4, sedangkan untuk B-nya 0,25 tetap karena angkanya tetap udah bulat. Jadi dimensi balok yang digunakan pakai 25 kali 40 cm. Yang dimaksud 0,38, 0,25 itu masih satuan meter. Nanti kita convert ke satuan centimeter. Untuk balok memanjang sendiri kita pakai dimensi balok yang paling panjang, yaitu 5,6 meter dengan tinggi balok minimal 1/16 sama memiliki 0,35. Itu minimalnya. Untuk standarnya kita pakai 1/12 kali L yang memiliki 0,47 meter. Untuk B-nya pakai 2/3 kali H yang memiliki 0,33. Untuk hanya karena memiliki 0,47 kita bulatkan menjadi 0,5. Untuk B-nya karena 0,33 kita membulatkan menjadi 0,35. Maka dimensi balok yang digunakan untuk yang memanjang itu 35 kali 50 cm. Untuk rencana awal ini sebenarnya tinggal dimasukin aja. Beban mati itu tinggal dimasukin. Jenis bebannya ada macam-macam ya, ada plat lantai, ada plat atap, balok melintang memanjang, dinding setengah bata, spesi, tegel, penggantung, dan lain-lain itu. Untuk plat lantai kita menghitungnya dari panjang kali lebar ya. Itu diambil yang paling panjang ya dimensinya antar kolom itu tadi.
Untuk plat lantai ngitungnya kita ambil jarak paling panjangnya yang memanjang 5,6, untuk melintangnya 4,5. Jadi itu dikali hanya 0,12. 0,12 dari mana? Itu adalah ketebalan dari plat lantai. Nah, dikali 2.400 dari mana? Itu adalah berat dari beton. Dikali 6 jumlahnya, itu ada jumlah lantai. Memiliki beban sekian. Untuk plat atap, kita ambil yang paling maksimal tetap. Hanya kenapa 0,1? Dikarenakan tebal plat lantai untuk atap itu tebalnya 0,1. Beratnya tetap 2.400 karena itu berat beton. Jumlahnya 1 karena atapnya cuma 1. Untuk balok melintang kita memakai ukuran kolom itu kolom yang melintang ya 4,5. Kita ambil B kali hanya itu kita ambil dari dimensi balok yang melintang yang didapat 25 kali 40 cm. Kalau dikonvert 0,25 kali 0,4 yang dikalikan juga dengan beton, berat beton itu sendiri, jadi 2.400 dikali 7 jumlah lantai ditambah jumlah atap. Balok memanjang juga sama, tinggal dimasukkan panjangnya itu tadi yang paling panjang yaitu 5,6 dengan dimensi balok 0,35 dikali 0,5 dikali berat beton dikali jumlah lantai ada 7, yaitu jumlah lantai ditambah atap itu sendiri. Untuk dinding setengah bata ini diambil dari salah satu balok yang memanjang atau melintang ya. Jadi yang setengah bata kita ambil yang melintang dulu 4,5. Kenapa dikali 4? Karena kita tiap lantai ada 4 meter tingginya. Dikali 250 dikali 6 jumlah lantai ada 6. Dinding setengah bata pun sama. Ambil yang 5,6 dikali 4 dikali 4 itu lantainya tinggi antar lantai dikali 250 kali 6. Untuk spesinya sama, tinggal dimasukin aja sih sebenarnya angka-angka yang selanjutnya ini. Ya tinggal dimasukin aja angka-angkanya dari antara balok sama kolomnya itu tadi. Untuk beban hidupnya sama, kita ngitung beban hidup karena ada dua, ada yang di lantai sama di atap. Untuk di lantai pakai dimensi kolom yang 4,5 kali 5,6 kali ambil yang terpanjang dikali berat beban hidup 250, jumlah lantainya ada 6. Untuk atapnya sama dikali 100, itu adalah persyaratan yang tadi ya. Dikali jumlahnya atap ada berapa, ada 1, yaitu hasilnya. Terima Untuk kasih Mas Satria. Sekarang selanjutnya Mas Wahyu untuk penjelasannya. Silakan Mas Wahyu. Untuk selanjutnya, karena balok sudah diketahui, kita akan mencari kolom. Oleh karena itu, kita harus mencari beban hidup dan beban total dari keseluruhan beban tadi dengan menggunakan rumus yang sudah ada dalam peraturan pembebanan gedung tahun 1983. Untuk rumusnya beban hidup adalah 0,6 dikali beban hidup yang ada di atas tadi, diperoleh 24,192 kilo. Untuk beban totalnya diperoleh rumus 1,2 dikali beban mati yang ada di atas tadi dikali 1,6 ditambah 1,6 dikali beban hidup yang ada di rumus tadi diperoleh 221,904. Sesuai ketentuan di awal tadi, mutu beton adalah 24 MPa dan diperoleh sebagai berikut: 286 kg per meter persegi dengan pengertian 1 MPa sama dengan 10,2 kg per cm persegi. Berarti dengan dapat kita rencanakan awal, kita peroleh beban total dibagi 0,3 dikali mutu beton 256 diperoleh 2590,63 cm persegi dan dapat disimpulkan dimensinya bagi berikut. Dibulatkan menjadi 55 karena kita ambil kelipatan dari 5 untuk memudahkan
perencanaan atau penghitungan kolom di SAP nanti. Selanjutnya, untuk kita mulai ke tahap analisis pada SAP 2000. Berikut merupakan tahapan-tahapan untuk membuat dan menghitung desain yang kita perencanakan tadi, tapi menggunakan SAP 2000. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita membuat modelnya dulu, seperti denah tadi awal. Kita kemudian menentukan material, dimensi tampang, jenis pembebanan, dan kombinasi pembebanan. Dan masing-masing ini, langkah-langkah ini ada beberapa langkah yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama itu info model itu meliputi ini, perhitungan dimensi kolom dan balok, ketentuan tentang mutu bahan, mutu beton untuk mutu beton atau baja, untuk perhitungan beban lantai 1 dan lantai 2, perhitungan beban lantai dan atap. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mohon maaf dan minta maaf karena pada malam hari ini saya merekod dengan HP dan kebetulan lagi viral juga pada tanggal 20 September ini jaringan Telkomsel trouble seluruh Indonesia. Langsung saja pada topik selanjutnya, pada topik pembahasan, melanjutkan dari penjelasan Mas Wahyu. Setelah kita permodelan awal, selanjutnya yang kedua yaitu input modelnya. Yang pertama yaitu kita menggambar model atau denahnya. Selanjutnya menentukan material yang akan digunakan. Memilih penampang sudah ditentukan, mengganti tipe tumpuan, menetapkan beban, mendefinisikan kombinasi pembebanan, menampilkan pembebanan pada struktur, melakukan analisis meliputi menampilkan bentuk deformasi, bentuk awal struktur, reaksi tumpuan, gaya-gaya batang. Jadi pada input model ini yang pertama kita menggambar garis as pada denah yang diberi pada tugas besar perancangan 1 yang kita dapat pada soal tugas besar perancangan 1 ini bisa dilihat pada sisi kanan gambar screen ini. Jadi kita ada as ABCD dan 1, 2, 3, 4. Untuk bangunannya sendiri kita berbentuk L. Jadi untuk bangunan persegi panjangnya kita fokuskan pada bangunan gedungnya dan L yang di luar itu pada tangganya. Lalu untuk melihat hasil dari apa yang kita input pada penjelasan di awal bisa dilihat pada sisi kiri gambar, yaitu 3D view-nya. Mungkin itu dari kami yang bisa kami jelaskan. Mungkin teman-teman ada yang sudah lebih profesional dan kami selalu bisa menerima saran, kritikan, dan masukan dari teman-teman semua. Untuk itu, apabila kami banyak kurangnya dalam presentasi ini, kami minta maaf dan butuh masukan dan saran dari
teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas ininya